Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladzi ba'athallahu bil haqqi basira wa nadhira. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'il alamin Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Asya imratu Fir'aun. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba menceritakan kisah luar biasa tentang pemimpin wanita penghuni surga. Kala itu di Makkah pada 20 Jumadil Akhir 18 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah atau di tahun kelima dari kerasulannya, pemimpin wanita penghuni surga ini dilahirkan. Inilah dia, pemimpin wanita penghuni surga. Dia adalah Fatimah radhiyallahu anha, putri bungsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya putriku Fatimah adalah penghulu kaum perempuan dari awal hingga akhir zaman. Ia bagian dariku dan cahaya mataku, ia bunga hatiku dan ia adalah jiwaku." Fatimah adalah seorang bidadari berwujud manusia yang kapanpun mendirikan sholat di hadapan Tuhannya, sinarnya menerangi langit bagi para malaikat seperti bintang-bintang menyinari manusia di bumi. Ia seperti Ummu Abiha, dijuluki Ummu Abiha karena ia dengan cekatan merawat baginda Rasulullah sepeninggalan Khadijah. Dengan tangguh mengikuti beberapa perang menemani ayahnya. Dan ia pula wanita yang sangat dermawan. Tidak ada sedikit pun kemewahan dunia di dalam kehidupannya. Fatimah adalah sosok seribu gelar. Fatimah adalah As-Siddiqiyah, Fatimah Al-Mubarakah, At-Tahirah, Az-Zakiyah, Ar-Radiyah, dan Fatimah Al-Muhaddisah. Kemudian kita memasuki fase di mana cinta suci Fatimah kepada Ali. Bermula dari sosok Ali yang menaruh hati kepada Fatimah. Saat peperangan, ia melihat Fatimah dengan lincah dan cekatan membantu ayahnya, yakni baginda Rasulullah SAW. Namun kala itu, Ali tidak berani menyampaikan perasaannya kepada Fatimah. Ia hanya menitipkannya kepada Allah dan berusaha memantaskan dirinya. Ada keinginan di hati Ali untuk mempersunting putri bungsu Rasulullah SAW itu. Namun ia ragu karena ia tidak memiliki harta sepeser pun. Dan kala itu ia mendengar bahwa Rasulullah menolak dengan halus permintaan Abu Bakar dan Umar untuk mempersunting Fatimah. Bertambahlah keraguan di hati Ali. Namun setelah menerima nasihat dari beberapa sahabat, ia akhirnya memberanikan diri untuk menyampaikan niat sucinya kepada Rasulullah SAW. Dan ia berkata bahwa ia tidak memiliki harta sepeser pun untuk diberikan kepada Fatimah sebagai mahar. Dan Rasulullah bersabda, "Tentang pedangmu, engkau tetap memerlukannya untuk meneruskan perjuangan di jalan Allah. Dan untamu, engkau tetap memerlukannya untuk mengambil air bagi keluargamu dan bagi dirimu sendiri. Engkau tentunya memerlukannya untuk melakukan perjalanan jauh. Oleh karena itu, aku hendak menikahkanmu dengan mas kawin baju besi milikmu. Aku bahagia menerima barang itu darimu, Ali. Engkau wajib bergembira, sebab Allah lah sebenarnya yang maha tahu lebih dulu. Allah lah yang telah menikahkanmu di langit lebih dulu sebelum aku menikahkanmu di bumi." Hadis riwayat Ummu Salamah. Masya Allah, Masya Allah. Kita tahu bahwa Allah melabuhkan hati yang dititipkan Ali kepada Fatimah, yang dijaga Ali untuk Fatimah kepada hati yang tepat. Dan kala itu, cinta yang suci milik Ali dan Fatimah disatukan. Baiklah sahabat fillah, membahas tentang cinta yang bahkan memikirkan maknanya saja bisa membuat seseorang bahagia. Setiap orang memiliki pengertian dan kisahnya masing-masing. Bahkan tidak mungkin ada satu orang pun yang tidak merasakannya, walau itu manusia yang paling mulia sedikit pun. Karena cinta adalah sesuatu yang indah diberikan kepada setiap hati oleh sang pemilik cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Yang artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang.
Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Namun, apakah cinta yang kita miliki dan kita rasakan sudah sesuai dengan apa yang diridhoinya? Sudahkah kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memiliki cinta kita melebihi siapapun? Ya, inilah yang dilakukan sosok mulia Fatimah radhiyallahu anha, yang telah mampu menjadikan cintanya sesuci dirinya dan semurni hatinya, sehingga Allah melabuhkan kepada hati yang tak kalah kesuciannya dan kemurniannya seperti cermin yang sangat nyata jika disatukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan dua cinta suci yang patut kita jadikan tauladan untuk kehidupan kita. Kemudian sebagai penutup, tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah mencatat duka dalam sejarah umat Islam. Fatimah Az-Zahra wafat pada tanggal tersebut dalam usia 28 tahun. Syukran ala kulli istima' wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.